Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Kewirausahaan kelas A akan mempresentasikan tentang bisnis model kanvas dari bisnis kami yang bernama Nusantara Great Consignment. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Fariza Indra Arenanda bersama teman-teman saya Muhammad Novan, Bagi Rizky, dan Fahri Adriansyah. Jadi di dalam bisnis kami, dari bisnis model kanvas ini terdapat 9 kunci. Yang pertama itu key partnership, key activities, key research, follow propositions, customer relationships, channels, customer segment, cost structure, dan revenue streams. Yang pertama ada key partners. Jadi di sini bisnis kami menghubungkan antara penjual dan pembeli. Siapapun bisa bekerja sama dengan kami jika mereka ingin menjual suatu barang melalui jasa kami. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan berbagai macam ekspedisi pengiriman. Kemudian yang kedua itu ada key activities. Jadi bisnis konsinyasi adalah bisnis yang dilakukan dengan cara menitipkan suatu produk kepada toko milik orang lain untuk melakukan pemasaran dan penjualan dengan sistem bagi hasil. Dalam hal ini, Nusantara Create Consignment menerima titipan barang dari penjual untuk dipromosikan atau dipasarkan kepada calon Selanjutnya pembeli. ada key resources. Yang pertama itu ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia kita itu ada admin. Adminnya itu ada 3, Line, Instagram, dan WhatsApp. Dan terakhir itu ada editor untuk di Instagram. Terus alat yang kita pakai itu ada laptop, HP, dan internet. Terus selanjutnya itu revenue stream. Fee yang akan kita dapat itu dari orang yang konsinyasi ke kita dan juga dari ketentuan yang sudah ada peraturan. Contoh untuk ketentuan peraturannya itu yang menghasilkan itu misalnya konsinor dilarang berkomunikasi dengan calon bayar tanpa izin dari pihak kita. Melanggar akan dikenakan denda sebesar 200.000. Dan untuk fee-nya itu kita ngasih ada empat option itu. Pertama itu 10.000 sampai 100.000 dikenakan 5%. Setelah itu 101.000 sampai 500.000 dikenakan 7%. Selanjutnya 501.000 sampai 1 juta kenakan 8%. Dan terakhir 1 juta sampai 2 juta dikenakan Oke, 10%. selanjutnya adalah value proposition. Sistem transaksi kita ini adalah multi-chat melalui media lain ataupun WhatsApp. Di multi-chat nantinya akan ada pihak pembeli, penjual, dan juga kita. Nantinya setelah pembeli deal untuk membeli, maka akan kita arahkan proses selanjutnya yaitu multi-chat. Pihak pembeli akan memberikan alamat dan atas nama pengiriman untuk barang yang akan dibeli. Di sana pihak pembeli mentransfer sesuai harga jual dan bukti transfernya dikirimkan melalui multi-chat. Lalu kita akan memverifikasi apakah pembayaran tersebut sudah masuk atau belum ke rekening kita. Jika sudah, maka akan kita konfirmasi di multi-chat tersebut. Setelah itu, pihak penjual mengirimkan barang tersebut ke alamat pembeli tersebut. Dan pihak penjual mengirimkan bukti berupa resi pengiriman dari pihak ekspedisi yang dikirimkan ke multi-chat. Setelah barang sampai, pihak pembeli memeriksa keadaan produknya apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan pihak penjual atau belum. Jika ingin mengatur barang tersebut, pihak pembeli wajib melampirkan video unboxing paket tersebut. Setelah pihak pembeli mengkonfirmasikan bahwa barang tersebut sesuai di multi-chat, pihak kita akan melakukan transfer uang pada pihak penjual dan bukti transfernya dikirimkan ke multi-chat. Dan pihak penjual harus mengkonfirmasi uang tersebut sudah masuk atau belum. Jika sudah, maka transaksi dianggap selesai. Dengan adanya sistem seperti ini, akan memiliki nilai kepercayaan dan transparansi dalam bertransaksi dan memberikan kenyamanan serta keamanan untuk terhindar dari penipuan. Selanjutnya adalah channels. Pada awareness, kita menggunakan platform media sosial berupa Instagram, Line, dan juga WhatsApp. Ketiga media tersebut sangat berpotensi untuk mempromosikan bisnis jasa kita. Di mana di zaman revolusi industri 4.0, semua sudah serba digital dalam melakukan suatu hal. Orang-orang mulai beralih dari konvensional ke modern. Untuk iklan tersebut, Instagram memiliki segmen pasar yang bervariatif, mulai dari menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Untuk Line, kita menggunakan promosi dengan menawarkan ke grup-grup lain serta teman kita. Begitupun WhatsApp. Selain itu, Line dan WhatsApp merupakan media untuk bertransaksi kita juga.
Lalu selanjutnya adalah evaluation. Kita juga terbuka untuk mengirimkan feedback bagi pihak pembeli maupun pihak penjual. Dapat disampaikan bisa via email kita nusantaraacc.id@gmail.com atau bisa melalui akun Instagram kita dan juga line ataupun WA kita. Kita sangat menghargai feedback tersebut untuk evaluasi kita terhadap bisnis kita serta berkembangnya bisnis kita nantinya. Lalu purchases, untuk pembelian nantinya pihak penjual dan pembeli melakukan pembayaran melalui transfer bank. Nantinya untuk melakukan transfer bisa melakukan ke Bank BRI ataupun BCA. Selain bank tersebut, biaya transfer sebesar 6.500 ditanggung oleh pihak pembeli. Lalu selanjutnya adalah delivery. Dalam pengiriman barangnya, nantinya pihak penjual bisa melakukan pengiriman barang melalui berbagai ekspedisi. Opsi pilihannya antara lain JNE, JMT, Wahana, Cepat, Gosen, dan Grab Express. Untuk biaya pengiriman tersebut ditanggung oleh pihak pembeli juga, dan kita nantinya akan merekomendasikan pada pihak pembeli ataupun penjual untuk pengiriman dalam kota disarankan menggunakan Gosen atau Grab Express. Sedangkan di luar kota lebih baik menggunakan JNE, JNT, Wahana, dan Cepat untuk pengirimannya. Lalu selanjutnya adalah cost structure. Dalam biaya menjalankan bisnis kita, terdapat 7 pembiayaan yang yaitu biaya operasional dan juga biaya tenaga kerja langsung. Untuk biaya operasional terdapat 7 item, yaitu Instagram, website, domain website, Line, WhatsApp, kuota internet, dan Adobe Photoshop. Yang dimana total dari biaya operasional tersebut per bulan sebesar 150.000. Dan untuk biaya tenaga kerja langsung, kita berdasarkan berapa penjualan bersih yang didapat, lalu dibagi per orang 25% dari penjualan bersih tersebut. Sebagai contoh, bulan ini kita mendapatkan penjualan bersih sebesar 250.000, dan untuk pembagiannya nantinya per orang mendapatkan 62.500, atau bila kita berempat sepakat untuk tidak mengambil keuntungan dari bisnis tersebut, bisa melakukan alokasi dana tersebut ke bisnis kita. Maka uang dari 50 tersebut kita gunakan untuk keperluan bisnis kita supaya bisnis kita dapat berkembang ke depan. Lalu selanjutnya itu ya customer segmen. Segmen pelanggan kita yaitu pria dan wanita, usia remaja dan dewasa, menyukai transaksi online, dapat dijangkau oleh daya beli menengah ke bawah, konsumen yang membutuhkan barang second hand, dan peminat barang second hand. Lalu yang terakhir itu ada customer relationship. Relasi dengan para pelanggan itu terjadi saat transaksi. Bila transaksi sudah selesai, maka relasi akan terputus. Akan tetapi, ada saat di mana terjadi long term relationship yang tergantung dari pihak penjual karena memberikan garansi atau tidak kepada pembeli. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.